Pelaksanaan pemilu tidak sampai setahun lagi. Kepala Sekretariat Widodo Wuryanto ingatkan kesiapan Sekretariat Bawaslu Lampung. Hal itu disampaikan saat menjadi pembina apel di halaman kantor Bawaslu Lampung pada Senin pagi 29 Mei 2023. Menurut Widodo, banyak tahapan pemilu yang saling beririsan dari DPT, verifikasi administrasi, bacalek, dan DPD, hingga rekrutmen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dan Kota. Widodo menekankan kepada seluruh jajaran staf Sekretariat Bawaslu Lampung agar mengedepankan tanggung jawab bersama demi suksesnya tahapan pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Lampung mengikuti rapat persiapan pengawasan penyusunan rekapitulasi DPHSP akhir menuju DPT pada pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI melalui Zoom meeting di kantor Bawaslu Lampung, Senin 29 Mei 2023. Anggota Bawaslu RI, Ibu Loli Suhenti, mengatakan bahwa jika penyelenggaraan pemilu harus mengindahkan saran dari Bawaslu, Bawaslu harus mengedepankan pencegahan. Akan tetapi, setelah upaya pencegahan sudah dilakukan, maka penindakan juga harus dilakukan. Sementara itu, anggota Bawaslu Lampung, Karno Ahmad Satria, mengatakan bahwa Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan hak pilih dengan berkoordinasi melakukan rekonsiliasi data pemilih. Dalam sepekan ini, Sistem Informasi Pencalonan atau SILON sulit diakses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Lampung. Hal itu membuat pengawasan tahapan verifikasi administrasi terpaksa dilakukan secara langsung ke kantor pemilihan umum KPU Lampung. Anggota Bawaslu Lampung, Suheri, mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses data atau dokumen bacalek dari masing-masing parpol yang terinput ke SILON dalam proses verifikasi administrasi yang sudah berjalan sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023 mendatang. Meski mengalami kesulitan dalam pengawasan, Bawaslu Lampung telah melakukan koordinasi dengan KPU Lampung untuk melakukan pengawasan secara langsung di KPU Lampung maupun tingkat kabupaten. Suheri menjelaskan, pengawasan terhadap proses permin bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi yang diajukan bacalek sudah sesuai dengan peraturan. Bawaslu Provinsi Lampung lakukan kunjungan monitoring publikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kota Metro pada tahapan pencalonan anggota legislatif di kantor Bawaslu Kota Metro, Senin 29 Mei 2023. Koordinator Revisi Humas Datin Bawaslu Lampung, Muhammad Teguh, dalam kunjungannya mendorong adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta memastikan Bawaslu menyediakan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan informasi di Bawaslu Kabupaten atau Kota, khususnya di Kota Metro. Hal itu dilakukan guna meminimalisir dan mengantisipasi keberatan informasi pada tahapan pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lampung, Suheri, Tamri, dan Hermansyah bersama PLT Kabak Pengawasan Bawaslu Lampung, Indra Darmawan, hadiri giat simulasi verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD yang diselenggarakan oleh KPU Lampung, Selasa pagi 30 Mei 2023. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua dan anggota KPU Lampung, Erwan Bustami, Ismanto, Antonius, Ali Sidik, dan Warsito. Menurut Erwan Bustami, semenjak tanggal 15 Mei 2023 hingga saat ini, KPU Lampung sudah menganalisis kegandaan pencalonan dalam pendaftaran bakal caleg dan dilanjutkan dengan vermin berkas bacalek. Di tempat yang sama, Suheri menjelaskan Bawaslu Lampung akan mengawasi secara melekat proses verifikasi administrasi bacalek yang dilaksanakan oleh KPU Lampung dengan mengikuti aturannya. Bawaslu Provinsi Lampung mengadakan rapat pengawasan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPD dan DPRD di kantor Bawaslu Lampung pada Selasa 30 Mei 2023.
Setelah ditutupnya pendaftaran pengajuan bakal anggota calon legislatif pada Minggu 14 Mei 2023 lalu, tahapan verifikasi administrasi dimulai. Tahapan ini berlangsung sejak Senin 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Setelah proses pemeriksaan berkas selesai, selanjutnya KPU akan menyampaikan hasil kepada partai politik pada 24 hingga 26 Juni 2023 mendatang. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi kabupaten kota sebagai lembaga pengawas pemilu, khususnya dalam hal penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi publik, sekaligus mengawal jalannya demokrasi, Bawaslu Provinsi Lampung tinjau PPID di Bawaslu Kabupaten Lampung Timur pada Selasa 30 Mei 2023. Koordif Humas Bawaslu Lampung M. Teguh mengatakan bahwa peningkatan publikasi di lembaga Bawaslu sangat perlu dilakukan dalam rangka keterbukaan informasi publik. Muhammad Teguh melanjutkan bahwa banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu yang harus di-share kepada masyarakat. Selain itu, untuk memberikan pendidikan politik, tentunya juga untuk meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Mendekati pemilu serentak tahun 2024, LPPRRI Bandar Lampung meluncurkan program Gerakan Cerdas Memilih di kantor halaman RRI Bandar Lampung pada Rabu 31 Mei 2023. GCM merupakan program LPPRRI dalam mensukseskan pemilu 2024, khususnya dalam memberikan edukasi kepada pemilih pemula untuk menjadi pemilih cerdas. Dalam kegiatan itu, turut hadir anggota Bawaslu Lampung, M. Teguh dan Suheri, perwakilan Forkominda Lampung, akademisi Unila, ketua dan anggota KPU Lampung, serta Bawaslu dan KPU 15 Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Bawaslu Provinsi Lampung melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Bawaslu Lampung pada Kamis 1 Juni 2023. Pimpinan Bawaslu Lampung dan Kepala Sekretariat beserta seluruh jajarannya secara antusias melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023. Dalam upacara peringatan tersebut, anggota Bawaslu Lampung, Suheri, dipercaya menjadi pembina upacara. Dalam amanahnya, Suheri menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung harus menanamkan pemahaman akan berartinya jiwa patriotisme. Hal tersebut merupakan amanat dari para pendiri bangsa, di mana kebangsaan dan jiwa kenegarawannya serta cinta tanah air melalui Pancasila harus terus dijaga, karena Pancasila merupakan dasar-dasar kehidupan bangsa Indonesia. Ketua dan anggota Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar dan Imam Bukhari hadiri diskusi kelompok terumpun mitigasi resiko pengawasan subtahapan verifikasi administrasi penyusunan daftar calon sementara DCS dan penetapan daftar calon tetap DCT di Malang, Jawa Timur pada Rabu 31 Mei 2023. Bawaslu sedang menyusun mitigasi resiko pengawasan subtahapan verifikasi administrasi penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap. Anggota Bawaslu Herwin JH Malonda menuturkan mitigasi perlu dilakukan lantaran terbatasnya akses sistem informasi calon dari KPU kepada Bawaslu pada subtahapan pengajuan bakal calon legislatif. Dikatakan Herwin, proses mitigasi resiko ini perlu didasari beberapa hal. Pertama, pendalaman kajian dari kewenangan Bawaslu dalam proses pengawasan, tahapan pencalonan sesuai kerangka hukum pemilu yang ada dan kemungkinan memperluas kerangka hukum di luar hukum pemilu untuk mensikapi rezim digitalisasi administrasi pemilu yang berkembang di KPU. Kedua, sambung Herwin, merumuskan kerangka strategi kebijakan pengawasan yang dapat dikembangkan secara taktis dalam waktu singkat sesuai tenggat waktu tahapan yang sedang berjalan. Ketiga, perumusan metode pengawasan yang paling efektif di antara persoalan akses dan kontrol publik terhadap proses tahapan pencalonan legislatif. Anggota Bawaslu Lampung,
Karno Ahmad Satarya menjadi narasumber dalam giat sosialisasi peran perempuan dalam pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Fatayat NU Lampung di kantor BLKKPW Fatayat NU Pesawaran pada Jumat 2 Juni 2023. Menurut Karno, perempuan penting mengambil andil dalam masyarakat. Banyak perempuan Fatayat di berbagai daerah maupun provinsi menduduki tempat-tempat penting di pemilu 2024, baik dalam tingkat desa sampai provinsi. Guna optimalisasi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPD, anggota DPR, dan DPRD Provinsi Lampung, Bawaslu Lampung menggelar kegiatan rapat koordinasi pengawasan pencalonan Bacalek bersama Bawaslu dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, anggota Bawaslu Lampung, Suheri, mengingatkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung untuk tetap fokus mengawasi tahapan-tahapan yang saling beririsan pada Sabtu 3 Juni 2023. Selain itu, Suheri meminta kepada KPU terkhusus Kabupaten Kota untuk membuka seluas-luasnya akses silon untuk Bawaslu agar bisa memastikan bersama-sama keabsahan data yang diupload di silon. Senada dengan Suheri, Imam Bukhari mengatakan meskipun Bawaslu dan KPU beda lembaga, tetapi sama-sama lembaga penyelenggara pemilu yang artinya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan demokrasi yang berintegritas sehingga menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Bawaslu Republik Indonesia menggandeng Komisi 2 DPR RI dalam kegiatan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan Hotel Lamban Apung, Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Minggu 4 Juni 2023. Hadir sebagai undangan Bawaslu Provinsi Lampung, anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Herman Syah dan M. Teguh, serta Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Heri Kiswanto dan Abdul Kodrat S. Sebagai narasumber kegiatan ini adalah anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Khairul Mukhtar. Kami optimis bahwa perhelatan pemilu 2024 mendatang akan berjalan dengan aman, damai, dan kondusif di bumi Saibatin dan para ulama ini. Karena dari segi geografis dan budaya pesisir barat ini kental dengan adat dan budaya saling bergotong royong dan hubungan kekeluargaan yang erat, ungkap Heri Kiswanto.